Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Oke kawan, prediksi kita yang kemarin telah memperlihatkan sebuah duel pertarungan yang sangat membara antara sesama pecahan Jubi. Demi mendapatkan Himawari, Jura pada akhirnya telah berpikir untuk menghabisi semuanya yang ada di tempat itu, apalagi bahwa dia sebenarnya telah memperingatkan mereka semua. Lalu kemudian seorang Himawari langsung menyerang kembali dengan menggunakan taijutsu miliknya yang mana cara bertarungnya pun dikombinasikan oleh cakra, kurama, dan beberapa kali pun dia masih menggunakan gaya bertarung khas milik klan Hyuga dengan mencoba menjatuhkan seorang Shinju Jura. Lalu Jura kemudian dapat menghindari semua serangan Himawari sambil ingin menendang Himawari. Tetapi Kurama yang juga berperan di dalam tubuh Hima dapat melihat tendangan dari Jura yang kemudian bisa langsung ditepis oleh satu ekor milik Himawari. Dan Himawari lalu berkata, "Takkan pernah kumaafkan semua hal yang telah kau lakukan serta kau akan mampus di sini." Lalu Jura tersenyum sambil berkata, "Itu benar-benar terdengar lucu buatku dan sungguh itu membuatku tertawa bocah kecil." Lalu ketika tendangannya ditahan oleh ekor dari Himawari, Jura pun langsung mengeluarkan Bijudama secara dekat ke arah Himawari. Lalu kemudian dari dalam tubuh Himawari, Kurama menyuruh Himawari untuk membuat tameng cakra miliknya secara besar. Kemudian Himawari lalu membuat tameng cakra yang begitu besar sehingga membuat dia bisa terhindarkan dari Bijudama milik Jura. Lalu Jura pun terlihat sangat kesal dengan Kurama yang karena dialah Himawari tampak begitu mudah untuk menghindari beberapa serangannya. Lalu kemudian dia berkata soal yang dilakukan oleh Kyubi membuat Himawari lebih fleksibel dalam bertahan maupun menyerang. Tak kusangka meskipun kami sama-sama adalah pecahan Jubi, tetapi dia memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak kumiliki dan juga begitu kuat sialan. Kemudian setelah momen tersebut adegan pun berpindah dulu kepada seorang Boruto yang saat ini benar-benar lebih mengkhawatirkan karma dan gangguan yang ditimbulkan oleh Momoshiki. Meskipun dia tahu jika Momochan kemungkinan akan membantu tetapi tetap saja sangat rawan membiarkan Momoshiki mengambil alih tubuhnya. Bisa-bisa bahwa nanti Momochan malah akan mencoba menculik Himawari lalu menyerap cakra milik Kurama di dalam tubuhnya. Kemudian dengan ekspresi khawatir Boruto berkata, "Aku tidak tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Himawari." Mengetahui dia memiliki kekuatan Kyubi adalah salah satu hal yang membuatku bingung hingga sekarang. Dan aku juga tidak terlalu mengerti tentang kekhawatiranmu soal kaitan Hagoromo dengan Kyubi yang menurutku itu belum bisa kita jadikan prioritas saat ini. Momoshiki lalu menanggapi ucapannya dengan berkata, "Aku setuju dengan itu akan tetapi." Mencari beberapa jawaban tentang Dewa Otsutsuki dari dia serta bagaimana dia memecah Jubi menjadi 9 biju adalah hal yang penting juga. Boruto kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, apa yang dikatakan Momo kampret itu memang benar. Karena mengatasi karma ini yang aktif saja aku harus bersembunyi agar masih dalam keadaan waras untuk bisa mencegah ini aktif. Bagaimana untuk mengatasi semuanya termasuk 4 Shinju jika semua kemungkinan tentang mereka kupinggirkan? Mungkin benar bahwa aku harus bergerak cepat dan mencoba mencari tahu tentang kelemahan para Shinju. Boruto lalu kemudian melaporkan situasinya kepada Kashin Koji melalui kataknya bahwa dia sedang berbicara dengan Shikamaru menggunakan Shintensin. Lalu kemudian setelah momen tersebut adegan ternyata berpindah kepada seorang Himawari yang telah selesai bertahan dari Bijudama milik Jura menggunakan tameng cakra Kurama. Lalu dia kembali lagi ingin mengaktifkan mata Byakugan namun itu terhalang oleh energi Kurama yang masih kebingungan bahwa apakah ini bisa terjadi atau tidak. Nah, meskipun Himawari dalam keadaan marah, dia sempat berpikir untuk mencoba menggunakan kekuatan alaminya sendiri.
Saat dia belum bisa melakukannya, Himawari kemudian langsung kembali untuk menyerang Jura menggunakan lengan cakra Kurama secara cepat. Kemudian Jura lalu mengucapkan kata apa sambil menghindari serangan tersebut dengan terbang ke atas. Lalu Kurama dari dalam tubuh Himawari kemudian berkata, "Tampaknya kau benar-benar ingin mengaktifkan Byakuganmu secara bersamaan dengan ini. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi ayahmu dulu pernah melakukan hal seperti itu ketika dia masih mengaktifkan Sage Mode. Tetapi ini adalah hal yang benar-benar baru dan kupikir kita harus mencari jawabannya sendiri. Nah kawan, menurut kalian apakah Byakugan Himawari bisa aktif secara bersamaan dengan Hima yang saat ini masuk ke dalam cakra mode Kurama? Atau ada kejutan besar jika mata Tensegan yang kemudian malah muncul di kedua atau di salah satu mata miliknya? Meskipun ini masih pendapat admin saja, tetapi ada kemungkinan hal seperti itu akan terjadi padanya. Kemudian adegan memperlihatkan Himawari bahkan mengejar Jura ke atas sambil terus mencoba untuk menyerangnya secara langsung. Kemudian sambil menyerang Himawari berkata, "Jangan lari dariku keparat, dan berdiamlah agar aku bisa langsung mengocok titikmu." Kemudian Jura sedikit terkejut melihat perubahan sikap dari seorang Hima dan tak menyangka bahwa dia bisa berkata seperti itu dan terjadi begitu singkat. Lalu dia berkata ini benar-benar mengerikan bahwa sikap emak-emaknya kemudian langsung muncul begitu saja secara tiba-tiba. Lalu dia tampak begitu kesal setelah aku membunuh anak lelaki itu. Jura atau bisa dibilang si kutu buku kupret ini lalu menangkis tendangan dan pukulan dari Himawari dengan begitu hati-hati karena Hima sangat agresif. Lalu kemudian Kawaki akhirnya sampai ke tempat tim Shikadai berada dan seketika saja dia terkejut melihat apa yang telah terjadi pada Inojin. Dia lalu menghampiri Orochimaru yang sedang berusaha menyelamatkan Inojin serta bertanya kemana Himawari dan Jura pergi. Shikadai pun lalu menjawab, Hima tiba-tiba marah setelah Inojin terluka dan dia menampilkan bentuk seperti biju. Dia lalu menyerang Jura dan Jura kabur serta Himawari mengejarnya ke arah sana. Kawaki kemudian merasa aneh dengan Himawari yang katanya memiliki perubahan bentuk seperti biju. Kawaki pun langsung pergi lagi dan berharap dia masih menemukan Himawari dalam keadaan hidup. Setelah beberapa lama terbang, dia menemukan jejak-jejak pertarungan Hima dan Jura yang membuat Kawaki kebingungan. Lalu Kawaki berkata apa yang sebenarnya terjadi di sini dan sepertinya orang itu terlihat kerepotan sehingga banyak kekuatannya berceceran di sini. Apa yang sudah dilakukan Himawari kepadanya, apakah ini benar ada kaitannya dengan monster berekor 9 itu? Lalu setelahnya dia akhirnya menemukan lokasi Himawari dan melihat jika Hima sedang beradu taijutsu dengan Shinju Jura. Saat Kawaki mendekat, Kurama dari dalam tubuh Himawari seketika merasakan cakranya dan dia langsung seperti melihat Kawaki dengan pandangan berbeda. Saat Jura hendak menyerang balik ke arah Himawari, Kawaki langsung menahan pukulan Jura tersebut dengan lengan karmanya sambil Kawaki kemudian melihat ke arah Himawari. Nah, jika ada yang mengatakan bahwa Hima langsung masuk ke mode Baryon juga, maka admin pikir itu terlalu berlebihan. Karena secara logika tak mungkin Kurama akan dimatikan kembali setelah baru saja hidup kembali. Meskipun jaraknya sudah 3 tahun dia muncul di tubuh Hima, tetap saja tak mungkin Himawari langsung akan menggunakan mode Baryon. Lalu setelah itu Kawaki ingin bertanya tentang apa yang telah terjadi kepadanya serta apakah dia sedang menggunakan kekuatan Kyuubi atau tidak. Namun posisi Kawaki di sini masih sedang menahan Jura dan seorang Jura pun terkejut juga setelah bertemu kembali dengan Kawaki. Tetapi setelah momen tersebut diperlihatkan adegan tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Mungkin masih banyak prediksi teori maupun fakta yang akan admin bahas tuntas di channel ini ke depannya. Dan jika kawan-kawan suka dengan pembahasan prediksi maupun fakta di channel ini, jangan lupa untuk terus stay di channel ini dan selalu berlangganan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Yang sudah subscribe, admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Cukup sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.